Hey, halo, assalamualaikum, sahabat-sahabat PRB. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini, dalam suasana yang semoga semuanya indah. Ya, indah lagi. Dalam suasana yang semuanya sehat, semuanya berkah, dan insya Allah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ala alihi washabihi ajmain. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat PRB yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana yang saya bilang tadi dalam keadaan sehat walafiat dan semoga berbahagia semuanya. Sebagai pengobat rindu buat sahabat-sahabat kreator, buat sahabat-sahabat subscriber siapapun dimanapun berada, perjumpaan kita kali ini insya Allah menjadi ajang silaturahim yang akan terus tersambung sampai batas waktu yang tidak tertentukan. Dan insya Allah menjadi ajang pembuka pintu rezeki. Insya Allah, amin. Pada kali ini PRB, ya namanya PRB, petualang rumpun bambu. Namanya petualang itu tidak hanya terikat oleh nama yang hanya berpetualang di rumpun bambu, tetapi juga berpetualang di alam pikir, berpetualang di alam lisan, berpetualang di alam dada. Jadi pada kali ini PRB akan mengajak sahabat-sahabat semua berpetualang di alam yang sudah ia ciptakan, kembali ke tidak jauh dari bambu, sahabat. Nah, yang saya pegang ini adalah sebuah cabang bambu yang tumbuh dari batang bambu, dan ini adalah cabangnya yang sudah saya potong. Dan saya akan sedikit bercerita, sahabat. Sebagai PRB, petualang rumpun bambu, tentu dalam petualangannya banyak menemukan sesuatu, dan salah satunya adalah ini, bambu, di mana bambu ini pertumbuhannya menurut saya sendiri, jika dipikir secara nalar logika, mungkin tidak ketemu, sahabat. Karena pertumbuhan bambu ini bisa menembus sebatang pohon atau sebatang kayu, dan ini adalah kayu yang mana kayu tersebut ditembus oleh sebatang cabang bambu tadi, sahabat. Oke, ini dia penampakannya. Ini sudah saya potong. Sebetulnya kayu ini tadinya panjang, cuman karena berat, jadi saya potong saja agar supaya mempermudah saya membawanya pulang, sahabat. Dan hanya tersisa seperti ini. Dan lalu apa yang akan kita bahas? Ya ini,
yang akan kita bahas, sahabat. Jadi wallahu alam bisawab. Segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, dan segala sesuatu yang kita alami, bukan tidak mungkin semua itu adalah atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ini, sehingga menciptakan sesuatu yang istimewa menurut saya. Istimewa bukan berarti saya istimewakan, sahabat, tapi istimewa karena proses alam itu sendiri, di mana dua tumbuhan menjadi satu kesatuan. Ini bukan saya bikin, bukan saya rekayasa. Ini adalah murni proses alam. Tentu saja murni dan lebih murni ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya bikin, tidak mungkin bisa sebagus ini, sahabat. Bagaimana sebatang bambu bisa menembus sebatang kayu? Dan di sini ada cabang, ada tembusannya batang bambunya. Kalaupun saya masukkan, saya bor, tidak mungkin sebuah cabang yang sudah kering kaku ini bisa menembus dari hanya selebar mata bor, nggak mungkin. Ini adalah proses alam yang tercipta di alam, yang Allah ciptakan sedemikian rupa, sebagai gambaran, sebagai filosofi, sebagai pelajaran, agar kita bisa memaknai bahwa kebesaran Allah meliputi segala hal, termasuk alam pikir, alam semesta jagat raya, alam lisan dan lidah bibir kita, alam hati. Hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang mengatur. Jadi apa yang harus saya ungkapkan dari sebatang bambu dan kayu ini, sahabat? Saya tidak bisa memberikan filosofi, tidak bisa memberikan gambaran atau apapun. Yang jelas, ini adalah hasil proses alam yang tercipta sedemikian rupa, tanpa campur tangan manusia, tanpa saya rekayasa. Dan ini tercipta ya memang seperti ini bentuknya. Mereka berdua adalah menerima takdir dari Yang Maha Kuasa. Oke? Silahkan sahabat-sahabat simpulkan sendiri. Lalu kemudian kembali lagi saya memperlihatkan hasil pembolangan PRB yang sudah lama sekali. Ini hanya tumbuhan alam biasa. Hanya bonggol bambu yang menumbuhkan beberapa tunas. Dan ini dia bonggolnya, batang utama adalah bonggol ini yang tidak tumbuh memanjang, tetapi dia terhenti pertumbuhannya, lalu kemudian dilanjutkan oleh tunas-tunas yang tumbuh di samping kiri kanan, dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabang, sahabat. Dan di masing-masing cabang ini memiliki keunikan. Ada yang normal, ada yang nggak normal karena dia membengkok, meliuk,
Di samping membengkok dan meliuknya ada dua mata tunas yang tumbuh di kiri dan kanan, yang mungkin sebagian pecinta rumpun bambu, pecinta bambu unik menamakannya dengan pati lele, karena dalam satu ruas ini ditumbuhi oleh dua tunas bambu yang akan tumbuh di kiri dan kanan. Nah, ini kalau dari arah sini terlihat jelas sahabat. Ini dia. Nah, ini dia. Dari masing-masing kedelapan cabang ini memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang tumbuh jalu. Nah, seperti ini. Kenapa disebut jalu, sahabat? Nah, jalu ini karena jalu itu identik dengan seperti kalau di kaki ayam itu tumbuh kuku yang memanjang dan tajam di atas jari-jari. Dan orang Jawa bilang, orang Bali bilang, itulah jalu. Entah apa makna dan filosofi jalu itu sendiri. Tapi kalau di bahasa Sunda, di bahasa Jawa Barat, jalu itu adalah laki-laki, sahabat, atau pria. Tapi kita tidak akan ke sana, nanti suatu saat kita bahas. Tapi yang jelas, cabang bambu yang tumbuh tidak pada tempatnya atau berada di tengah-tengah tabung ini disebut jalu. Dan jalu itu tajam, sahabat. Ini tanpa kita runcingkan, dia sudah runcing sendiri dari sononya, sahabat. Ada berapa banyak jalu di sini. Jadi kameranya saya tidak bisa mengatur karena terlalu dekat. Kalau saya jauhkan mungkin akan bisa jelas. Jadi yang akan saya jelaskan di sini, sahabat. Ini referensi buat sahabat-sahabat PRB yang mulai suka, mulai hobi, dan mulai berburu bambu unik. Ada beberapa sahabat-sahabat, ada beberapa saudara-saudara sesama pecinta bambu unik yang menemukan katanya ranting sejajar. Dan apa yang mereka temukan dan apa yang mereka sebutkan yang katanya ranting sejajar, menurut saya mohon maaf, itu belum ranting sejajar, sahabat, karena posisinya dia berada tumbuh di antara ponggol, lalu kemudian contohnya oke lah, tapi yang jelas akan saya jelaskan di sini. Yang namanya ranting sejajar atau carang sejajar itu seperti ini, sahabat. Aslinya carang sejajar itu seperti ini. Oke, kita sembunyikan dulu cabang-cabang yang lain. Nah, inilah dia penampakan asli carang sejajar, sahabat. Jadi carang sejajar atau cabang sejajar itu di mana cabang bambu antara ruas bawah dan atas ini itu cabang yang tumbuh itu tidak berseberangan, dia searah. Jika dia berada di sebelah atas yang bawah, maka yang atas ini berada di atas juga. Dan seperti ini contohnya. Sekalipun ini tidak tumbuh cabang, tapi mata tunasnya sangat jelas terlihat bahwasanya ini adalah carang sejajar. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun mungkin saya salah, mohon dibetulkan buat para master. Ini tidak ada ruas tumpang sari, atas dan bawah adalah normal, tapi memiliki tunas yang sejajar, kecuali di bagian atas sini dia sudah normal kembali. Tuh.
terlalu panjang sahabat. Jadi, nah kita balik saja ya. Nah ini dia sahabat contohnya. Pada normalnya pertumbuhan tunas bambu itu akan selalu berseberangan di setiap ruasnya. Aduh, ada yang nempel, sorry. Pada normalnya setiap pertumbuhan sebatang bambu, dia akan memiliki cabang atau calon cabang selalu berseberangan. Contohnya seperti ini. Selalu berseberangan antara ruas satu dan ruas lainnya selalu berseberangan. Akan tetapi inilah ruas sejajar sahabat. Nah silakan para master, para sahabat pecinta bambu unik, silahkan dilihat sendiri. Contoh bambu sejajar itu seperti ini. Saya bukan mau menggurui, bukan mau menyombongkan apa yang saya temukan, tapi sekedar berbagi yang dinamakan ruas sejatinya, ruas sejajar itu seperti ini sahabat. Ini ruas normal, tidak ada tumpang sari. Di bagian ini, juga di bagian ini tidak ada tumpang sari, tetapi tunas ini sama cabang ini berada di sebelah sejajar, searah. Seharusnya tunas ini berada di sebelah sini seharusnya, mungkin kalau menurut logika kita. Tapi kalau menurut alam atau menurut yang maha menciptakan, ini adalah hal yang mudah, perkara yang mudah bagi Tuhan yang Maha Esa. Tapi bagi para pembolang, sekalipun seperti ini, belum tentu setiap pembolang bisa menemukannya, kecuali adalah bagi para pecintanya, bagi para pengagumnya yang beruntung bisa menemukannya. Ini dalam satu bonggol ini sangat banyak keunikan dan banyak filosofi yang tersimpan di baliknya. Akan tetapi saya pribadi mau menjabarkan filosofinya, saya malu sahabat, karena di luar sana akan lebih banyak para master yang lebih tahu, yang lebih paham dan bisa lebih detail menjelaskan filosofinya. Saya hanya sekedar berbagi saja bahwasanya cara sejajar itu adalah yang seperti ini. Mungkin barangkali seperti ini. Kalau mungkin saya salah, silahkan dikoreksi sahabat. Nah, demikianlah tadi sedikit gambaran atau sedikit contoh bambu carang jajar. Kalau ini saya tidak akan menjabarkan, di awal tadi sudah saya jelaskan, ini adalah rahasia Sang Maha Pencipta, bagaimana dua tumbuhan antara kayu dan bambu ini bisa bersatu, berpadu. Wallahu a'lam bishawab. Filosofinya silahkan sahabat sendiri yang menggambarkannya atau memaknainya. Jadi demikianlah tadi sahabat, sekedar mengobati rasa kangen PRB terhadap semua sahabat-sahabat sesama pecinta bambu unik, sesama kreator, sesama YouTuber pemula. Sekiranya itu bermanfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, silahkan diabaikan saja. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan PRB. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.